Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meilina Damayanti dengan NIM 200600113. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kebijakan keuangan dan fiskal untuk pembangunan. Sebagai pemenuh tugas pertemuan ke-15 mata kuliah Ekonomi Pembangunan 2 oleh Bapak Dr. Alphon Satrianto, SEME. Baiklah, yang pertama, dewasa ini semakin diakui bahwa sistem keuangan memainkan peranan penting dalam proses pembangunan ekonomi. Pemerintah memungkinkan hal ini dengan menerapkan kebijakan makroekonomi yang sehat, termasuk kebijakan fiskal juga moneter yang kuat, bertindak sebagai pendiri pasar keuangan apabila belum terbentuk, dan menyediakan peraturan sistem keuangan yang cermat. Poin 15 titik pertama, peran sistem keuangan dalam pembangunan ekonomi. Mengapa masalah keuangan ini sangat penting? Sektor keuangan menyediakan 6 fungsi utama yang sangat penting pada lingkup perusahaan maupun perekonomian secara keseluruhan. Yang pertama, menyediakan jasa pembayaran. Yang kedua, menghubungkan para penabung dan investor. Yang ketiga, menghasilkan dan mendistribusi informasi. Yang keempat, mengalokasikan pinjaman atau kredit secara efisien. Yang kelima, resiko penetapan harga, pengumpulan atau polling, dan perdagangan. Dan yang terakhir, meningkatkan likuiditas aset. Selanjutnya, perbedaan-perbedaan antara sistem keuangan di negara-negara maju dan di negara-negara berkembang. Di negara maju, kebijakan moneter dan keuangan memainkan peranan yang sangat penting, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kebijakan moneter atau monetary policy bekerja pada dua variabel ekonomi utama, yaitu jumlah tingkat penawaran, uang beredar agregat, serta tingkat bunga. Jumlah uang beredar atau money supply yaitu uang kartal ditambah dengan rekening koran bank umum, dianggap berkaitan langsung dengan tingkat kegiatan ekonomi dalam hal bahwa bertambahnya jumlah uang beredar akan memicu perluasan kegiatan ekonomi dengan memungkinkan orang-orang untuk membeli lebih banyak barang dan jasa. Jumlah uang beredar itu sendiri sulit diukur dan lebih sulit dikendalikan dalam kondisi substitusi mata uang atau currency substitution, di mana mata uang asing berfungsi sebagai alternatif mata uang domestik. Sebagian besar negara berkembang beroperasi dalam sistem moneter dualistik atau ganda. Pasar uang terorganisasi atau organized money market yang kecil dan sering kali dikendalikan atau dipengaruhi secara eksternal dengan aturan hukum yang mengikat mengenai batas atas tingkat bunga nominal yang melayani kebutuhan finansial kelas menengah dan atas lokal serta kalangan bisnis asing dalam sektor industri modern. Dan pasar uang tidak terorganisasi atau unorganized money market yang besar namun tidak jelas bentuknya, tidak terkendali, seringkali bersifat ilegal, dan juga dengan bunga yang sangat tinggi, yang menjadi tumpuan sebagian besar individu berpendapatan rendah ketika mengalami kesulitan dana. Salah satu langkah yang mungkin dalam menghilangkan diskor faktor harga utama tersebut adalah pencabutan batas atas tingkat bunga nominal yang ditetapkan rendah secara artifisial dalam pasar uang terorganisasi dan juga langkah terkait lain dalam mencapai liberalisasi keuangan atau financial liberalization. Misalnya, melonggarkan tingkat pertukaran falas atau valuta asing. Poin berikutnya 15.2, peranan bank sentral dan langkah alternatif. Kegiatan pokok dapat dikelompokkan menjadi 5 fungsi umum. Yang pertama, menerbitkan mata uang dan mengelola cadangan valuta asing. Yang kedua, bankir bagi pemerintah. Yang ketiga, bankir bagi bank-bank umum domestik. Yang keempat, regulator lembaga keuangan domestik. Dan yang terakhir, operator kebijakan moneter dan kredit. Terkadang fungsi-fungsi ini ditangani oleh badan regulator yang berbeda. Dewan Mata Uang atau Currency Board menerbitkan mata uang domestik untuk ditukarkan dengan valuta asing pada nilai tukar tetap. Lembaga alternatif bank sentral, terdapat beberapa alternatif terhadap bank sentral standar. Yang pertama, lembaga bank sentral tradisional dapat dibentuk sebagai langkah menengah antara Dewan Mata Uang dan bank sentral, dan pemerintah memberikan pengaruh besar pada kegiatan keuangannya. Dan yang kedua, bank sentral supranasional.
mungkin dapat diciptakan untuk melaksanakan kegiatan bank sentral untuk sejumlah negara-negara kecil yang berpartisipasi dalam penyatuan moneter. Mungkin juga sebagai bagian dari pabean tunggal. Studi IMF pada tahun 2009 melaporkan adanya tren global menuju otonomi bank sentral yang semakin meningkat dengan menggunakan indeks otonomi alternatif dan 4 pola umum yang diidentifikasi selama periode tersebut. Yang pertama, terjadi pergeseran dalam lembaga perbankan dari Dewan Mata Uang menuju Bank Sentral Tunggal atau penyatuan mata uang, currency union, Bank Sentral Supranasional. Yang kedua, mayoritas bank sentral telah diberikan tanggung jawab untuk menetapkan stabilitas harga atau inflasi sasaran sebagai salah satu tujuan dari kebijakan moneter mereka. Yang ketiga, terdapat perbedaan di antara bank sentral mengenai isu supervisi sektor keuangan. Dan yang terakhir, partisipasi dalam penyatuan mata uang atau bank sentral supranasional telah memperkaya otonomi bank sentral baik di negara-negara maju maupun berkembang. Apa sih peran bank pembangunan? Bank pembangunan atau development bank merupakan lembaga keuangan publik dan swasta khusus yang menawarkan dana berjangka menengah dan panjang bagi pencipta atau ekspansi usaha industri. Untuk memfasilitasi pertumbuhan industri dalam suatu perekonomian yang ditandai oleh kelangkaan modal finansial, bank pembangunan berupaya untuk meningkatkan modal yang sedari awal difokuskan pada dua sumber utama, yaitu yang pertama, pinjaman bilateral dan multilateral dari Badan Bantuan Nasional, seperti US Agency for International Development, dan dari badan donor internasional seperti Bank Dunia, dan yang kedua, pinjaman dari pemerintah negara mereka sendiri. Poin berikutnya, 15.3, pembiayaan formal dan maraknya pembiayaan mikro. Pembiayaan informal tradisional. Beragam bentuk pembiayaan informal telah muncul untuk menggantikan peran lintah darat dan tukang gadai dalam beberapa aspek. Contoh-contohnya antara lain arisan dan skema pinjaman kelompok. Dalam arisan, yang dapat ditemukan di berbagai negara seperti Meksiko, Bolivia, Nigeria, Mesir, Ghana, Filipina, Sri Lanka, India, serta Cina, suatu kelompok yang beranggotakan hingga 50 orang memilih seorang pemimpin yang menetapkan jumlah iuran tertentu bagi setiap anggota. Lembaga pembiayaan mikro adalah pemberian kredit, sarana tabungan, dan layanan keuangan dasar lain yang tersedia bagi kalangan miskin dan mereka yang secara ekonomi rentan yang mungkin tidak memiliki akses atau hanya bisa meminjam pada ketentuan yang memberatkan. Lembaga pembiayaan mikro mengkhususkan diri dalam penyediaan layanan-layanan tersebut dengan beragam cara dan menurut aturan kelembagaannya masing-masing. MFI mengatakan 3 perdebatan kebijakan mutakhir. Sebuah perdebatan terjadi di antara komunitas kredit usaha mikro mengenai kelayakan pemberian subsidi, dikenal sebagai perpecahan pembiayaan mikro. CGAP berpendapat bahwa lembaga pembiayaan dapat menjangkau lebih banyak peminjaman dengan mensyaratkan keberlanjutan upaya pembiayaan sehingga dolar yang tersedia dapat terus bertambah. Perdebatan kedua membahas seputar apakah pembiayaan mikro dapat dikombinasikan dengan program lain. Dan perdebatan ketiga masih terkait dengan dua perdebatan pertama adalah mengenai apakah MFI harus menjalani komersialisasi di mana LSM yang menyediakan pembiayaan mikro diubah menjadi bank pencari laba. Potensi keterbatasan pembiayaan mikro sebagai strategi pembangunan. Pembiayaan mikro merupakan alat yang ampuh, tetapi perlu dilengkapi dengan pertumbuhan sektor lain. Pengentasan kemiskinan, pengembangan sektor keuangan, modal manusia, pembangunan infrastruktur, dan yang terakhir, tetapi juga penting, kebijakan penciptaan lapangan kerja formal. Poin berikutnya, 15.4. Mereformasi sistem keuangan. Liberalisasi keuangan, tingkat bunga real, tabungan, dan investasi.
Penetapan batas atas tingkat bunga secara artifisial ini seringkali dilakukan oleh pemerintah yang berupaya membiayai defisit anggaran mereka melalui penjualan obligasi berbunga rendah kepada bank-bank umum swasta. Bank-bank ini kemudian terpaksa menerapkan penjatahan kredit di luar penjatahan kredit nominal yang berlaku di negara-negara maju sebagai respon atas seleksi negatif. Salah satu solusi yang sering diusulkan untuk mengatasi persoalan tersebut adalah meliberalisasi faktor keuangan dengan memungkinkan tingkat bunga nominal meningkat hingga menyamai tingkat bunga pasar. Hal ini akan menyebabkan tingkat bunga real naik ke tingkat positif sehingga dapat mencabut subsidi bunga eksplisit yang disalahgunakan oleh peminjam tertentu yang cukup berkuasa untuk memperoleh akses jatah kredit. Selanjutnya, kebijakan keuangan dan peran negara. Adapun ketujuh potensi kegagalan pasar yang diidentifikasi oleh Stiglitz adalah sebagai berikut. Yang pertama, sifat barang publik dalam pemantauan atas berbagai lembaga keuangan. Yang kedua, eksternalitas pemantauan, seleksi, dan pemberian pinjaman. Yang ketiga, eksternalitas gangguan keuangan. Yang keempat, pasar yang hilang atau tidak lengkap. Yang kelima, persaingan yang tidak sempurna. Keenam, tidak efisiennya pasar-pasar yang kompetitif di sektor keuangan. Dan yang terakhir, investor yang tidak memiliki informasi. Perdebatan atas peranan pasar saham. Dan poin 15.5, kebijakan fiskal untuk pembangunan, stabilitas makro dan mobilisasi sumber daya. Jika kebijakan keuangan berkaitan dengan uang, tingkat bunga dan alokasi kredit, maka kebijakan fiskal berfokus pada segi perpajakan dan belanja pemerintah. Bersama-sama, keduanya menjadi inti dari kegiatan sektor publik atau pemerintah. Perpajakan, langsung atau tidak langsung. Biasanya, pajak langsung yang dikenakan pada individu perusahaan dan properti porsinya mencakup 20% hingga 40% dari total pendapatan pajak di negara-negara berkembang. Sedangkan pajak tidak langsung seperti bea impor dan ekspor, pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak cukai, dan pajak penjualan menjadi sumber utama pendapatan fiskal bagi banyak negara berkembang. Tujuan utama perpajakan adalah memobilisasi sumber daya untuk membiayai belanja negara. Secara umum, potensi pajak suatu negara bergantung pada 5 faktor berikut. Yang pertama, tingkat pendapatan real per kapita. Yang kedua, tingkat ketimpangan dalam distribusi pendapatan real tersebut. Yang ketiga, struktur perindustrian dalam perekonomian dan arti penting dari berbagai jenis kegiatan ekonomi yang berbeda. Misalnya, arti penting perdagangan luar negeri, arti penting sektor modern, tingkat partisipasi asing dalam badan usaha swasta, taraf di mana sektor pertanian telah terkomersialisasi dibandingkan dengan pertanian yang berorientasi subsisten. Yang keempat, tatanan nasional, politik, dan kelembagaan, serta kekuatan relatif dari berbagai kelompok. Yang kelima, kompetensi administratif, kejujuran, dan integritas badan pengumpulan pajak pemerintah. Titik 15.6, badan-badan usaha milik negara dan privatisasi. Alasan pendirian BUMN meliputi keinginan sebagian pemerintah negara berkembang untuk mendapatkan kendali nasional atas sektor ekonomi yang strategis seperti pertahanan atas perusahaan multinasional yang berkepentingan mungkin tidak sejalan dengan pemerintah atau atas sektor-sektor utama bagi tujuan pembangunan. Keterlibatan pemerintah juga mungkin berasal dari adanya kebangkrutan dalam industri swasta utama. Motivasi ideologi bisa juga dipertimbangkan sebagai faktor lain dalam pendirian BUMN. Selanjutnya, meningkatkan kinerja BUMN. Salah satu opsi dalam reformasi kebijakan adalah reorganisasi dengan fokus untuk mencari laba yang lebih ditekankan pada BUMN. Lainnya adalah pengalihan kepemilikan dan penguasaan dari sektor pabrik ke swasta, proses yang dikenal sebagai privatisasi. Dalam opsi pertama, mendesentralisasi pengambilan keputusan untuk memungkinkan fleksibilitas yang lebih tinggi dan penyediaan insentif yang lebih baik bagi manajer dapat meningkatkan efisiensi produksi. Menyediakan modal pada tingkat bunga pasar mungkin dapat menghapus bias industri padat modal. Alternatif lainnya yakni penggunaan insentif manajemen dan karyawan, kontrak manajemen eksternal, kesepakatan untuk membangun, memiliki, mengoperasikan dan mengalihkan kegiatan usaha bagi perusahaan swasta, penggunaan waralaba,
dan konsesi di beberapa sektor, membuka persaingan yang lebih tinggi, dan privatisasi parsial. Efektivitas dari beragam langkah alternatif ini hingga tahap privatisasi sempurna pada kenyataannya tidak merata. Untuk selanjutnya, privatisasi, teori dan pengalaman. Opsi kedua, privatisasi badan usaha milik negara dalam sektor produksi dan keuangan bersandar pada hipotesis neoklasik bahwa kepemilikan swasta menghasilkan efisiensi yang lebih tinggi dan pertumbuhan yang lebih pesat. Selanjutnya, poin 15.7. Administrasi publik, sumber daya yang paling langka. Administrasi publik sepertinya tidak akan berfungsi secara efisien ketika aturan hukum dipertanyakan, ketika terjadi huru-hara, atau ketika konsensus pada isu-isu fundamental tidak mencapai kata mufakat. Kondisi konflik antar kelas, suku, atau agama yang akut dalam masyarakat biasanya tercermin dalam pengelolaan dan pengoperasian dari departemen dan badan pemerintah dalam masyarakat yang teramat tradisional, di mana ikatan klan atau suku begitu kuat dan konsep kenegaraan dan layanan publik tidak berakar kuat. Sistem meritokrasi tidak dipertimbangkan sama sekali. Baiklah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.